Ibu memberikan pengemis tua itu tinggal di rumah yang baru dibeli. Tak disangka, ibunya membelikan sebuah rumah baru untuk Chen Weiwei sebagai hadiah pernikahannya. Saat menerima kunci rumah, saat itu juga Weiwei dengan gembira mengendarai Audi merahnya dan mengajak ibunya untuk melihat rumah baru itu. Begitu membuka pintu, sayup-sayup tercium aroma tak sedap dari dalam rumah. Ibu dan anak itu mencari sumber aroma tak sedap itu. Mereka ke balkon dan terkejut melihat pemandangan di depannya. Mereka melihat seorang pengemis tua berbaring di balkon dan tertidur pulas sambil mendengkur. Weiwei memegang erat tangan ibunya dan mencoba membangunkan pengemis tua itu. "Hei, siapa kamu? Kenapa tidur di rumah kami?" "Aku panggil polisi nih," kata Weiwei berkali-kali. Pengemis tua itu seketika bangun dari tidurnya ketika ada yang membangunkannya. "Aduh non, tolong jangan panggil polisi. Saya bukan orang jahat," kata pengemis itu buru-buru menjelaskan. Ternyata beberapa hari yang lalu hujan salju turun dengan lebatnya dan udara sangat dingin. Pengemis tua itu tak tahan lalu mencari tempat pelindung. Dia berjalan sambil menggigil dan tanpa terasa sampai di komplek hunian baru. Kebetulan rumah baru Weiwei berada di bagian ujung jalan dan balkonnya tidak ditutup. Pengemis tua itu lalu merayap ke balkon, lalu meletakkan beberapa potong pakaian lusuhnya di lantai, dan dia pun istirahat sejenak di sana dan tertidur. Weiwei mengerutkan kening sambil berkata, "Saya tidak peduli, ini rumah saya. Sebaiknya kau segera pergi dari sini." Pengemis tua itu segera membereskan barangnya dan bersiap untuk pergi. Sementara itu, ibu Weiwei terus memandang pengemis tua itu sambil berpikir. Di luar udara sangat dingin dan salju turun dengan lebat. Akan kemana pengemis itu berlindung kalau mereka mengusirnya? Karena tak tega, ibu Weiwei dengan lembut berkata pada pengemis itu, "Kek, rumah ini untuk sementara tidak dihuni. Kalau kakek mau, bisa tinggal dulu di sini. Nanti baru pergi setelah punya tempat." Mata pengemis tua itu terbelalak seakan tak percaya ketika mendengarnya, dan dia membungkukkan badan memberi hormat pada ibu Weiwei sambil berkata, "Orang baik, orang baik." Dua tahun kemudian, boleh dikata selama masa itu rumah baru itu telah dikuasai oleh pengemis tua itu. Selama masa itu juga, ibu Weiwei sering ke rumah itu membawakan sejumlah makanan dan beberapa potong pakaian bekas untuk pengemis tua itu. Pengemis tua itu sangat bersyukur dan terus mengucapkan terima kasih kepada ibu Weiwei dan mengatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan orang yang baik hati. Pengemis tua itu memang bukan orang jahat seperti yang mereka duga. Dia memiliki hati yang tahu berterima kasih. Dia langsung menghafal mobil Audi merah milik Weiwei. Saat sedang mengemis di luar, dia selalu mengamati dengan seksama setiap saat melihat mobil Audi merah itu. Ia menatap dengan seksama apakah ada 4 lingkaran dan plat nomor yang dikenalnya. Suatu hari, pengemis tua itu melihat mobil Weiwei beberapa kali memutari supermarket dan akhirnya berhenti di tempat yang agak sepi. Pengemis itu tahu Weiwei tidak menemukan tempat parkir. Dia juga tahu bahwa parkir di tempat yang sepi tidak aman karena kerap ada pencuri yang mencuri mobil dan mencuri barang-barang di dalam mobil. Karena itu, ketika dia melihat Weiwei memarkirkan mobilnya di sana, dia pun menjaga mobilnya. Tentu saja, semua itu tidak diketahui Weiwei. Benar saja, tak lama kemudian tampak dua pemuda mengamati dan mendekati mobil Weiwei. Kemudian mulai mencongkel pintu mobil. Pengemis tua itu segera berlari ke arah mobil itu sambil berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan?" Kedua anak muda itu menghardik si pengemis tua untuk tidak mencampuri urusan mereka.
Pengemis tua itu mencoba semampunya menggagalkan aksi mereka, namun dia dipukul dan ditendang. Tepat pada saat itu, sebuah mobil patroli polisi lewat. Kedua pencuri itu terkejut lalu melarikan diri. Pengemis tua itu terus menjaga mobil WW dari kejauhan dan baru meninggalkan tempat itu setelah WW kembali dan pergi dengan mobilnya. Suatu hari, ibu WW kembali ke rumah barunya itu, tetapi dia tidak melihat pengemis itu. Semuanya tampak kosong dan sunyi. Balkon sudah dibersihkan dan hanya terlihat sekarung goni yang lusuh di sudut ruangan. Dia membukanya dan tercengang seketika. Karung goni itu penuh dengan uang logam dan ibu WW juga mengerutkan kening bingung dari mana pengemis tua itu mendapatkan sepotong kapur tulis. Di atas lantai balkon tertulis beberapa kalimat yang terpotong-potong. Ibu WW membacanya dengan seksama dan baru menyadari apa sebenarnya yang terjadi. Ternyata 2 hari lalu pengemis tua itu merasa badannya tidak nyaman dan dia menduga mungkin sudah tiba waktunya. Namun, mumpung masih bisa berjalan, dia ingin pulang ke kampung halamannya. Dia ingin menetap di tanah kelahirannya. Uang dalam karung goni yang lusuh itu adalah tabungan dari hasil mengemisnya selama bertahun-tahun. Pengemis tua itu meninggalkan karung itu untuk diberikan kepada ibu WW atas kebaikannya selama 2 tahun dia tinggal di rumahnya. Ibu Xiao Wei menghitungnya dan total lebih dari 100 juta rupiah. Sejak itu, ibu WW selalu memberikan sejumlah uang pada pengemis, tidak peduli apakah pengemis yang menyamar atau pengemis sesungguhnya. Dan setiap saat seperti ini, ibu WW selalu tanpa sadar akan terbayang dengan karung dari pengemis tua dengan mata berkaca-kaca.